Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kembali saya akan menjawab satu pertanyaan dari Anda seperti berikut ini. Ada beberapa cara murojaah. Salah satunya adalah dengan mendengarkan murotal. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas apa saja dan bagaimana saja cara murojaah hafalan Al-Quran. Yang pertama, cara murojaah hafalan Al-Quran adalah dengan mendengarkan murotal. Kapan kita sebaiknya murojaah dengan mendengarkan murotal, yaitu ketika kita tidak bisa murojaah secara lisan. Banyak faktornya, mungkin ketika kita sedang sibuk atau sedang melakukan aktivitas yang tidak memungkinkan kita murojaah dengan lisan kita, maka daripada waktunya terbuang tanpa Al-Quran, kita gunakan waktu tersebut sambil mendengarkan murotal. Atau kita ingin mempelajari sebuah irama dari imam tertentu yang kita dengarkan murotalnya. Nah, kita juga bisa murojaah dengan cara mendengarkan murotal. Atau kita mendengarkan murotal karena ingin mempelajari makharijul hurufnya, panjang pendeknya, tajwidnya, dan lain sebagainya. Kita ingin memeriksa bacaan kita, apakah bacaan kita sudah pas atau belum, dan kita cocokkan dengan murotal yang kita simak. Nah, inilah murojaah dengan mendengarkan murotal dan kegunaannya. Nah, kita bisa sesuaikan itu. Kemudian cara murojaah berikutnya adalah dengan melihat mushaf, seperti orang tilawah biasa. Nah, jadi ada mushaf di depan kita, kita baca secara penuh dengan melihat mushaf. Kapan kita melakukan murojaah dengan model ini? Yaitu ketika kita ingin memeriksa hafalan, kita ingin memverifikasi ulang hafalan kita. Dengan cara membaca mushaf, kita periksa apakah hafalan kita masih sesuai dengan apa yang tertulis di mushaf. Nah, murojaah jenis ini kita lakukan secara berkala, bukan menjadi murojaah utama. Jadi untuk murojaah dengan melihat mushaf ini kita gunakan apabila kita ingin memeriksa hafalan kita, kita ingin memastikan apakah hafalan kita itu semuanya masih sesuai dengan apa yang ada di mushaf. Kemudian murojaah yang ketiga adalah dengan murojaah lirik-lirik mushaf. Nah, saya bahasakan lirik-lirik mushaf. Murojaah jenis ini kita lakukan ketika hafalan kita belum terlalu mungkin. Jadi ketika kita ingin murojaah, kita tidak bisa lepas dari mushaf. Gak apa-apa. Jadi murojaah saja. Kalau ayat itu bisa kita baca tanpa melihat mushaf, kita baca. Tapi pada suatu titik tertentu, kalau kita lupa atau kita merasa ragu, ya kita lirik saja mushafnya, kita tengok, kita intip. Nah, jadi seperti itu cara murojaah untuk hafalan-hafalan yang belum mungkin, yang mungkin masih dalam tahapan melancarkan. Nah, jadi silakan gunakan metode murojaah ini untuk hafalan-hafalan yang mungkin masih baru atau hafalan-hafalan yang sudah hilang dan sedang dalam tahapan untuk dilancarkan kembali. Kemudian kita lanjut ke cara murojaah yang lainnya, yaitu dengan cara murojaah tanpa mushaf. Nah, inilah murojaah terbaik kita, murojaah hafalan yang sudah mungkin. Anda dikatakan mungkin hafalannya apabila Anda bisa murojaah tanpa melihat mushaf. Dari awal Anda membaca hafalan, dari mulai ta'awuz, basmalah, dan ayat pertama sampai dengan ayat terakhir, Anda bisa baca tanpa melihat mushaf. Nah, inilah tanda hafalan Anda sudah mungkin. Kalau Anda masih lirik-lirik mushaf atau sesekali Anda masih melihat mushaf,
Nah, ini belum bisa dikatakan sebagai hafalan yang mutqin ya. Tapi jangan berkecil hati, Anda tetap harus murojaah sampai Anda mendapatkan hafalan yang mutqin. Karena untuk mendapatkan hafalan yang mutqin ini, tahapan-tahapan sebelumnya harus Anda lalui. Pertama, Anda mungkin murojaah dengan sering lirik-lirik mushaf. Nanti lama-kelamaan mungkin dalam satu kali murojaah Anda lirik mushafnya 10 kali. Nanti di pengulangan tertentu berkurang menjadi 5 kali, berkurang menjadi 3 kali, dan pada saatnya Anda bisa murojaah tanpa melihat mushaf. Semuanya butuh proses. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita akan sambung kembali di kesempatan berikutnya. Jika Anda memiliki pertanyaan lain, silakan disampaikan saja di kolom komentar di bawah. Kita akan bahas di kesempatan yang berbeda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.